Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Ngaur Uruk. Di kesempatan kali ini, kita akan menjawab tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 kelas 5 di halaman 70, 73, dan 74. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang dan biar membuat kunci jawaban yang sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita ke halaman 70. Nah, di halaman 70, kita diminta untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Misalkan, kalau kalian di lingkunganmu adalah lingkungan perkampungan, maka perhatikan lingkungan-lingkunganmu itu yang ada di kampungmu. Nah, kalian setelah mengamati, kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Setelah kalian mengidentifikasi, kalian diminta untuk membuat laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, di tabel ini, kalian akan diminta untuk menuliskan macam usaha, kemudian kalian menghitung banyaknya berapa. Nah, kalau rekomendasi saya atau saran saya, kalian hanya memperhatikan yang ada di RT kalian, atau boleh RW kalian saja, atau kalau di perkampungan kalian cukup memperhatikan kampung kalian saja, tidak usah ke kotanya, agar kalian lebih mudah untuk menjawab eh, tabel yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini saya telah memberikan jawabannya. Kalian bisa memilih yang sesuai dengan apa yang ada di lingkunganmu. Misalkan nanti yang saya tulis itu tidak ada di lingkunganmu, maka kamu tidak usah menulis jawaban tersebut. Kalau misalkan ada di lingkunganmu, maka kalian tulis saja jawaban yang saya tulis juga. Baik, langsung saja kita akan bacakan dari yang nomor 1 tentang pertanian. Macam usaha pertanian, ada pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, dan peternakan lele. Nah, setelah dihitung, ternyata banyaknya adalah 15. Kemudian nomor 2, pedagang. Pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang di pasar, pedagang di warung, dan toko kelontong. Nah, ini kalian hitung berapa orang saja yang menjadi pedagang asongan, berapa orang yang pedagang keliling, berapa orang pedagang di pasar, berapa orang pedagang di warung, dan berapa orang yang pedagang ada di toko kelontong. Kalian hitung banyaknya berapa, terus kalian tulis di sini. Berikutnya yang ketiga adalah jasa, seperti salon, potong rambut, fotokopi, bengkel, dan penjualan pulsa. Kalian tulis banyaknya berapa di sebelah kanan. Berikutnya industri kecil. Macam usahanya pembuatan tempe, pembuatan batu bata, anyaman, industri tahu, pembuatan keramik. Baik, kita lanjut ke halaman 73. Sini kita akan menjawab keunikan desa di Bali. Jawabannya adalah pertama, desanya mempertahankan kesederhanaan. Kedua, tradisi pemakamannya yang hanya diletakkan di atas tanah dalam gua dan diletakkan di atas tanah. Berikutnya yang ketiga, melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Berikutnya yang kedua, keunikan daerah tempat tinggalku.
Nah, di sini kamu jawab sesuai dengan keunikan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Misalkan kamu tinggal di Sulawesi, maka kamu tuliskan keunikan yang ada di daerah Sulawesi. Kalau kalian tinggal di daerah Jawa Tengah, maka kalian tuliskan keunikan yang ada di Jawa Tengah. Begitu juga dengan daerah-daerah kalian yang tempat kamu tinggal. Berikutnya yang ketiga, sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain. Yang pertama, saya akan menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat. Kedua, saya akan memberikan apresiasi terhadap budaya dan adat istiadat daerah lain. Ketiga, saya tidak akan mencaci budaya dan adat istiadat daerah lain. Nah, di sini kita harus menghargai atas perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada. Yang kedua, memberikan apresiasi itu artinya bisa saja memujinya, kemudian menilainya bagus terhadap budaya mereka. Jangan sampai kita mencaci atau menjelekkan budaya orang lain. Karena setiap budaya yang dimiliki oleh daerah lain adalah merupakan suatu keunikan dan kekayaan, dan itu juga memiliki arti yang sangat penting bagi daerah tersebut. Berikutnya kita akan jawab di halaman 74. Ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan sikap cermat. Pengetahuan yang saya pelajari antara lain, peristiwa atau tindakan dalam bacaan, keragaman jenis-jenis usaha-usaha di Indonesia, keunikan adat istiadat di Indonesia, sedangkan keterampilan yang saya pelajari adalah membuat clipping. Berikutnya, pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Pengetahuan yang ingin kumanfaatkan adalah pengetahuan tentang keragaman jenis-jenis usaha di Indonesia. Dengan memahami keragaman jenis usaha akan meningkatkan rasa persatuan. Berikutnya masih di halaman 74 tentang kegiatan bersama orang tua. Bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu lalu tuliskan. Bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal adalah menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, tidak membedakan terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsanya, tidak mengganggu kegiatan ibadah pemeluk agama lain, dan itulah merupakan kunci jawaban di pembelajaran 3 kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.